Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Dumateng para alim, para ulama yang hadir di majelis yang mulia di pagi hari ini yang kami hormati, dumateng para sepuh, para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken yang hadir di majelis pagi hari ini, kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik dan teman-teman sekalian yang hadir di pengajian di pagi hari ini, yang semoga kita bersama semuanya dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dan senantiasa diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Ahad ini, Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk suatu niatan yang baik. Kita meniatkan diri untuk talabul ilmi, kita meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah, kita meniatkan diri untuk bertaqarrub kepada Allah, yang semua ini tidak mungkin terjadi kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa hadir di tempat ini, jamaah sekalian bisa hadir di tempat ini, semua karena kehendak dan pertolongan dari Allah. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Supaya apa? Supaya nikmat yang telah Allah karuniakan tidak Allah cabut dan Allah ambil dari kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sehingga para ulama mengatakan asyukru muthbitun ni'am. Syukur yang kita haturkan kepada Allah, syukur yang kita lakukan, itu menjadikan nikmat yang sudah Allah beri oleh Allah tidak akan dicabut. Termasuk nun sewu nggih, ibu-ibu nggih, termasuk kenikmatan di dalam rumah tangga. Awal menikah, Masya Allah bahagia, senang, ceria, sampai ada istilah bulan madu. Kenapa bukan tahun madu? Karena dari awal orang sudah ngerti nikah itu enaknya cuma sebulan pertama. Nah, maka akhirnya apa? Ketika awal-awal pernikahan begitu bahagia, begitu menyenangkan, begitu menarik, jazakumullah khair, matur suwun sangat. Ternyata ketika rumah tangga itu berubah menjadi petaka, maka hati-hati. Jangan-jangan salah satu sebabnya karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Jadi di awal pernikahan lupa kepada Allah.
Di awal pernikahan terlena dengan jalan-jalan, terlena dengan seneng-seneng, sampai lupa kepada Allah, lupa ibadah, lupa bersyukur. Maka Allah mengingatkan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian lupa bersyukur, di awal rumah tangga yang tadinya begitu menyenangkan, kok sekarang begitu menyeramkan, maka jangan-jangan memang kena ayat Al-Quran karena kita oleh Allah diingatkan karena kita sempat lupa bersyukur kepada Allah. Maka hati-hati. Sampai masalah syukur ini hadirin, Allah mengajarkan kepada kita di setiap selesai sholat. Di setiap selesai apa? Sholat. Ibu-ibu sholat sehari berapa kali? Cuma 5? Oh wajib, sunnah enggak usah nggih? Oh ada ya. Minimal yang wajib berapa? 5. Salah satu zikir setelah sholat apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu zikir yang kita baca setiap selesai sholat. Minta sama Allah, ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk terus bisa ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan tolonglah aku untuk terus pandai mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan tolonglah aku untuk terus mampu beribadah dengan baik. Nah, saking pentingnya syukur ini, sampai kita oleh Allah diingatkan setiap selesai sholat jangan lupa bersyukur. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Besar Nurul Huda Batang, Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Tema kita di pagi hari ini nampaknya pilihan dari panitia, tapi nurut saja, saya manut saja ya. Karena nampaknya tema rumah tangga ini sekarang sedang rame. Karena yang dilihat rumah tangganya artis. Sehingga kalau ada artis cerai langsung katut, oh trennya sekarang cerai. Ada artis selingkuh, oh berarti kalau enggak selingkuh enggak keren. Ada artis lagi anaknya macam-macam. Pokok kalau kita ngomong artis enggak ada habisnya. Padahal panjenengan ini lebih mulia jauh dibanding artis yang tidak kenal sama Allah. Kenapa kok mikir orang yang tidak kenal sama Allah sampai panjenengan merasa hina di hadapan mereka? Tidak usah nyuntuh sesuatu yang tidak jelas ya. Nah, maka hadirin sekalian, temanya haruskah bertahan saat disakiti? Nah, ini artinya orang berumah tangga itu kan ya macam-macam. Ada yang rumah tangganya Allah takdirkan penuh dengan kebahagiaan, bersyukur. Ada orang-orang yang Allah takdirkan rumah tangganya penuh dengan ujian, yo harus sabar. Nah, tapi kemudian nampaknya sekarang banyak rumah tangga yang kehilangan kesabaran. Apa buktinya? Sekarang kalau kita baca koran, baca berita, itu angka perceraian cukup tinggi. Sementara subhanallah, rumah tangga orang tua kita zaman dulu, rumah tangga nenek kakek kita zaman dulu, rumah tangga orang-orang zaman dulu yang pendidikannya tidak tinggi, secara ekonomi juga tidak terlalu mapan, rumahnya juga tidak semewah rumah orang sekarang, bajunya, pakaiannya tidak semewah pakaiannya orang zaman sekarang. Tapi kenapa rumah tangga mereka kok nampaknya adem ayem?
Kenapa sekarang yang pinter-pinter, rumahnya bagus-bagus, uangnya banyak, kehidupannya mewah. Kenapa kok sekarang rumah tangganya rata-rata kurang baik, gampang rusak. Nah maka dari sini kita ambil materi. Materinya haruskah bertahan ketika tersakiti. Nah yang pertama begini. Niatan awal berumah tangga itu penting. Apa Bu? Niat awal. Panjenengan tulis. Poin pertama, ini yang belum nikah lebih penting. Yang sudah nikah, insya Allah jadi obat. Jadi obat. Yang rumah tangganya sedang ada masalah, mudah-mudahan Allah jadikan tausiah ini menjadi solusi. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh kok banter amin nih? Ada masalah semua kayaknya. Sabar Bu ya. Insya Allah tidak ada. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kalaupun ada masalah ya masalah kecil aja lah. Bumbu dalam pernikahan. Kalau tidak ada bumbunya kan gak sedep ya. Orang makan itu kalau tidak ada pedes-pedesnya kan. Nah maka rumah tangga kadang-kadang dipedesi suami. Suka Bu? Enggak. Sabar. Nomor satu yang perlu kita perhatikan adalah niatan awal ketika panjenengan berumah tangga. Termasuk untuk pemirsa Madani TV, pemirsa LKC TV, pemirsa Saib Dakwah TV. Niatan awal berumah tangga itu penting. Kenapa? Karena niatan awal ini akan menentukan sukses atau tidaknya panjenengan melanjutkan rumah tangga ketika terjadi masalah. Tak kasih contoh. Orang di masjid, takmir masjid, ada masalah enggak? Masjid loh padahal, tempatnya orang ibadah, tempatnya orang tobat, tempatnya orang ngaji, tempatnya orang sholat, tempatnya orang berdoa. Ada masalah enggak di takmir masjid? Ayo yang keras, ada masalah enggak? Nurul Huda enggak, Nurul Huda aman. Tapi ada masalah. Apa yang menjadi masalah? Kenapa kok sampai di tempat ibadah kok muncul masalah? Karena memang hakikatnya orang kalau kumpul manusia Bu, pasti ada masalah. Kalau kumpul manusia pasti ada masalah. Nah ketika muncul masalah di masjid, salah satu cara yang paling cepat menyelesaikannya apa? Panjenengan masuk masjid cari apa? Panjenengan dulu mau jadi takmir masjid, niatannya apa? Panjenengan dulu mau jadi seksi peribadatan, niatannya apa? Kalau niatan awal semuanya karena Allah, kalau niatan awal semuanya untuk ibadah, menyelesaikan masalahnya gampang. Tinggal dicek. Nah, ngamuk ini karena Allah atau bukan? Pore, ngerti pore? Pore ngerti ya? Wes aku mau nang masjid maneh. Wes aku mau ngurusi masjid maneh. Wes lek ngene iki tanahku tak cabut tuh kok masjid rasido tak wakaf nih. Enten ngoten niku. Enten apa kathah? Ada saja. Nah, maka kalau muncul masalah seperti itu, kalau niatan awalnya ikhlas karena Allah, kalau niatan awalnya ibadah, insya Allah selesainya gampang. Insya Allah selesainya gampang. Ketika muncul masalah, ayo masalahmu ini ego pribadi atau untuk kepentingan umat? Masalahmu ini ibadah atau ego pribadi? Masalahmu ini gangguan setan atau memperjuangkan kepentingan agama Allah? Nah, maka niatan awal di dalam kita berumah tangga itu sesuatu hal yang paling penting. Maka dengan itu semuanya sudah paham, tidak perlu saya baleni. Hadis yang pertama kali ada di kitab-kitab hadis, semuanya berbicara hadis tentang apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan yang Rasul kasih contoh masalah niat ini apa? Seorang laki-laki yang hijrah, tapi hijrahnya karena ingin menikahi seorang perempuan. Jadi ceritanya laki-laki ini tidak pengen hijrah. Ternyata perempuan yang dia lamar itu perempuannya ikut hijrah.
Kalau laki-laki ini tidak ikut hijrah, tidak jadi nikah. Akhirnya dia terpaksa ikut hijrah. Nah, maka pada masalah niat, Rasul ngasih contoh masalahnya pernikahan. Nah, sehingga hadirin, kalau panjenengan nikah niatan awalnya bukan karena Allah, maka kalau terjadi masalah gampang rusaknya. Kalau terjadi masalah disakiti, dikhianati, suami saya kasar, istri saya cuek, ndak punya anak jadi masalah loh Bu. Kalau niatan awal bukan ibadah, kalau niatan awalnya bukan karena Allah, cepat pernikahan itu akan rusak. Nah sekarang Ustadz, apa sih pentingnya ibadah dalam rumah tangga? Apa sih pentingnya meniatkan ibadah di dalam berumah tangga? Minimal, paling elek, paling apes, paling minim, pentingnya 2. Paling minim, walaupun tentu kalau dikembangkan banyak. Jadi niatan awal berumah tangga niatnya harus ibadah. Bu, niatnya apa Bu? Panjenengan rumiyin dilamar bapak lari-lari, niatin apa? Timbang rapayu, wis ndang rabiae, umure wis akeh, engko lek ditolak maneh tambah gak rabi-rabi, ngoten nggih? Oh mboten, masyaallah. Panjenengan mboten nggih biasa mawon, mboten usah mencep ngoten, mboten. Santai aja ya. Nah, banyak orang nikah itu niatannya bukan ibadah. Oh, mumpung sing lamar ganteng. Mumpung sing lamar sugih. Oh, mumpung enek sing gelem ngelamar. Laki-laki juga gitu. Ah, mumpung gelem dijak rabi. Ah, mumpung entuk pacar ayu. Nah, kalau niatan awalnya tadi sudah salah, ini bahaya. Kenapa? Nomor 1, apa pentingnya meniatkan rumah tangga untuk ibadah? Nomor 1, ketika orang meniatkan rumah tangganya untuk ibadah, maka pasti Allah akan beri pertolongan. Kenapa? Sama Allah ditolong. Karena dia mengatakan, ya Allah, ibadahku ini untukmu ya Allah. Dan rumah tanggaku untuk ibadah. Berarti rumah tanggaku ada ya Allah untuk mengabdi kepadamu. Ketika ada orang mengabdi kepada Allah, ditolong tidak sama Allah? Ditolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, mengikuti aturan Allah, meniatkan rumah tangganya untuk beribadah kepada Allah, Allah akan beri jalan setiap dia ada masalah. Allah akan mudahkan setiap urusannya. Nah, maka nomor 1 hadirin, kalau kita meniatkan rumah tangga kita untuk beribadah kepada Allah, maka pasti pertolongan Allah tidak pernah lepas dari rumah tangga kita. Ada masalah keuangan, Allah kasih kelancaran. Ada masalah miskomunikasi, Allah mudahkan untuk diselesaikan. Ada masalah dengan mertua, ada masalah dengan ipar, ada masalah dengan keluarga besar, Allah pasti campur tangan untuk menyelesaikan rumah tangga itu, karena rumah tangga itu diniati dari awal untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Tidak mungkin Bu, kalau niat mengabdi kepada Allah sama Allah dicul nih, tidak mungkin. Pasti sama Allah dibimbing, pasti sama Allah dijaga. Itulah syiarnya umat Islam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku termasuk rumah tanggaku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku kelak untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Itu pentingnya kalau rumah tangga diniati ibadah, Allah pasti memberi pertolongan. Yang kedua, apa pentingnya rumah tangga itu diniati ibadah? Untuk menguatkan rumah tangga ini, kenapa harus diniati beribadah kepada Allah?
Nomor 2 hadirin, ingat. Manusia punya musuh enggak? Manusia punya musuh enggak? Musuh utamanya manusia siapa? Setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu untuk kalian adalah musuh yang nyata. Berarti hadirin, salah satu tujuan utama setan, itu kan setan ini kan yang penting manusia masuk neraka. Wis ngono ae wis, sing penting menungso melbu neraka. Kemudian setan ini tiap hari laporan sama iblis. Iblis, saya bikin dia bermaksiat. Kata iblis, biasa. Yang lain lapor lagi, iblis, saya bikin dia makan pakai tangan kiri. Apa kata iblis? Biasa. Iblis, saya bikin dia durhaka kepada orang tuanya. Iblis bilang, biasa. Semua laporannya setan dalam rangka menyesatkan manusia, sama iblis dibilang apa? Ma fa'alta syai'an. Panjenengan gak kerja belas. Itu bukan kerjaan katanya iblis. Terus datang satu setan laporan. Apa katanya setan? Iblis lapor. Sip, apa laporannya? La ufariqahuma. Saya tidak tinggalkan mereka berdua, suami dan istri itu. Hatta sampai kapan? Sampai aku jadikan mereka bercerai. Jadi katanya setan, gak tak tinggal blas. Sama sekali mereka ini tidak saya tinggal. Sampai kapan? Sampai aku jadikan si suami bercerai dari istrinya. Setiap ada masalah sama setan dibesar-besarkan. Ada omongan sama setan dibikin panas. Ada sesuatu yang tidak baik sama setan ditampakkan semakin jahat. Nah, karena setan itu ingin merusak rumah tangga kita hadirin, maka kalau rumah tangga kita niatnya ibadah, Allah akan jauhkan setan dari rumah tangga kita. Allah akan jauhkan siapa? Setan. Maka termasuk yang penting itu apa? Doa hubungan suami istri. Panjenengan tahu keutamaannya. Rasulullah bersabda, barang siapa ketika berhubungan suami istri membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan setan dan jauhkan calon anak kami juga dari gangguan setan. Rasulullah bersabda, kalau Allah takdirkan malam itu dia bisa punya anak dari hubungan malam itu, maka dijamin oleh Nabi Muhammad anaknya tidak akan diganggu setan sampai mati. Penting apa ndak doa ini? Lah panjenengan dulu baca napa mboten? Oh mosok. Baca berapa kali? Oh setiap itu. Nah, setiap itu katanya. Nah, maka artinya hadirin, setan itu tidak berhenti mengintai rumah tangga kita. Masuk rumah, ndak baca bismillah, setan nempel. Mau hubungan suami istri, ndak baca bismillah, setan ikut. Nanti kalau punya anak, anaknya diganggu oleh setan. Nah, maka kalau kita meniatkan rumah tangga kita untuk ibadah, setan jauh. Kalau setannya jauh, insya Allah rumah tangga kita langgeng dunia sampai. Itu poin pertama dulu. Kita tidak usah ngomong jauh-jauh dulu. Nomor 1, setiap kita berumah tangga, niatkan rumah tangga itu karena Allah, untuk Allah. Dan niatan terbesar kita berumah tangga, rumah tanggaku ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Nomor 1. Nomor 2, panjenengan tulis. Tidak ada manusia yang tidak diganggu oleh manusia yang lain. Tidak ada manusia yang tidak diganggu oleh manusia yang lain. Contoh, nanti panjenengan wangsul pulang, panjenengan buka surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Ayat 20. Ada mengatakan begini dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna
ba'dakum li ba'din aduwwun atasbirun. Allah Ta'ala firmankan, dan ini jelas. Artinya kalau panjenengan berumah tangga gak siap diganggu, mendingan gak berumah tangga. Kalau panjenengan mau ketemu mertua, ndak siap diganggu, mendingan ndak usah punya mertua. Bagaimana caranya? Ojo rabi, ndak usah nikah. Panjenengan kalau tidak pengen diganggu anak, ya wes dari awal ndak usah punya anak. Panjenengan kalau ndak mau diganggu tetangga, dari awal urip gak usah tonggoan. Itu rumus sudah. Kenapa Allah Ta'ala firmankan di sini? Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain Allah jadikan apa? Ujian. Ujian itu apa? Fitnah. Suami diuji lewat siapa? Istri. Istri diuji lewat suami. Orang tua diuji dengan anak. Punya anak ujian, tidak punya anak juga ujian. Anak diuji oleh siapa? Orang tua, kan begitu. Nah, intinya di akhir ayat Allah firmankan apa? Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Apakah kalian mampu sabar? Nah, sehingga poin yang kedua hadirin, jangan berharap kalau kumpul manusia kemudian panjenengan tidak diganggu. Mustahil. Contoh yang lain. Rasulullah SAW bersabda, nanti kita masukkan ke rumah tangga. Supaya apa? Kalaupun panjenengan disakiti di rumah tangga, insya Allah panjenengan kuat. Kenapa? Tujuan kita bukan dunia tapi akhirat. Leres boten bu? Leres boten? Kalau yang terlanjur cerai ya apa? Terus takdir, tidak apa-apa ya. Jadi uang urip di dunia itu gak usah digawe ruwet. Nikah jodoh, pisah ya jodoh nintek. Gak usah dibikin terlalu, oh pegatan, ya mesti mbak. Wong sing lanang ra tau mulih. Duh. Kadang-kadang ada yang bilang gini, pegatan, iya ya mesti. Aku lek dadi sing lanang, pera sampai saulan wis tak ulihno iku. Ra tau adus. Loh, coba. Tidak usah jadi omongan sudah. Bismillah, sing santai. Tidak usah mikir orang lain, mikirlah kemaslahatan diri kita masing-masing. Tidak usah mikir masalahnya orang lain, masalah kita sudah terlalu lala. Pokok ngurusi jengsri lek tuku sayur ngenyangi sampai otote metu kabeh. Buat apa? Wes lah gak usah mikir. Bayu lek ngenyang sayur, otote metu kabeh. Tidak usah, wes dah. Poin kedua, tidak ada manusia yang tidak diuji oleh manusia yang lain. Ayatnya yang pertama, Al-Furqan ayat berapa? 20. Allah jadikan sebagian kita untuk sebagian yang lain sebagai apa? Ujian. Allah minta apa? Atas birun, kalian bisa sabar atau tidak. Hadisnya, Rasul mengatakan begini, dalam sabda Rasulullah yang sahih. Memang kalau ngomong materi rumah tangga bu, sejam tidak cukup. Tapi insya Allah khusus warga Batang 30 menit selesai. Muqaddimahnya, belum materinya ya. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis banyak di antara panjenengan yang sudah tahu. Maka saya tidak terlalu panjang mocone, sing penting intine panjenengan bisa paham. Supaya apa? Kalau nanti rumah tangga ada masalah, biasa jenenge kumpul menungso mesti enek masalah. Lek kumpul bebek ndak ada masalah. Paling berbeken tok. Kalau kumpul suami, apa masak kok koyok ngini? Loro ati. Ya banda. Kumpul istri, kerja, duit dikei. Kok mek sak mene lho, masalah. Maka mendingan kumpul bebek karuan. Nggih napa nggih? Oh ya kok nggih? Ya jangan. Sudah. Rasulullah SAW bersabda, alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum
khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum. Perhatikan, artinya begini. Manusia, seseorang yang kumpul dengan manusia. Seseorang yang kumpul dengan manusia. Kemudian ketika diganggu, dia sabar. Kata Nabi Muhammad, itu lebih baik dibandingkan manusia yang tidak seneng kumpul dan kalau diganggu tidak sabar. Perhatikan hadisnya. Orang yang kumpul manusia kemudian sabar ketika diganggu itu lebih baik. Luwe apik, luwe soleh, luwe genah, luwe becik. Dibandingkan orang yang tidak seneng kumpul-kumpul kalau diganggu tidak sabaran. Nah, dari hadis ini yang kita ambil dua. Nomor satu, Rasulullah mengatakan kalau kumpul manusia, Anda pasti diganggu.